lalu, yaitu mungkin untuk detail kita akan membahas kasus pembunuhan Italia yang terjadi di Tangerang, tepatnya pada tahun 2017. Nah, kira-kira kasus itu kayak gimana sih, Rap? Nah, supaya kita paham sama kasusnya, yuk kita tonton dulu video penjabaran berikut ini. Italia Chandra terlalu berani untuk diam. Jakarta, Senin, 12 Juni 2017. Jam menunjukkan pukul 13.40 siang. Sebagian orang masih sibuk dengan rutinitas, lalu lintas lengang dan langit menggantung mendung. Di sebuah rumah sederhana di bilangan Karawaci, seorang gadis muda memilih beristirahat, bukan karena sakit atau malas, tapi karena tubuhnya hanya ingin rehat sejenak dari rutinitas koas yang melelahkan. Namanya Italia Chandra Kirana Putri. Teman-temannya memanggilnya Thalia. Anak kedua dari 3 bersaudara ini bukan gadis biasa. Sejak kecil, ia dididik untuk tangguh. Jangan manja, kata orang tuanya, dan Thalia tumbuh dengan semangat itu. Heroik, ambisius, penuh impian yang sederhana, namun besar. Menjadi dokter dan keliling dunia. Ia baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Baru 1 tahun menjalani masa koas dari total 2 tahun. Hari Senin itu, ia seharusnya masuk. Namun, entah kenapa, Thalia menukar jadwal. Mungkin tubuhnya hanya ingin tenang sebentar. Jam 11 siang, ia masih aktif di grup chat, membalas pesan teman-teman dengan emoji dan tawa. Dan sekitar pukul 12, ia mengunggah story, pengen beli sepatu, sebuah keinginan kecil yang tak sempat terwujud. Di rumah itu, hanya ada 2 orang, Italia dan ibunya, Sugiarti. Saat itu, sang ibu sedang menyetrika. Italia sedang di dalam kamar. Thalia sedang duduk di lantai sambil mengupas buah belewah. Lalu, suara itu muncul. Bunyi pagar bergeser. Ibunya berpikir itu kucing peliharaan mereka. Ah, mungkin si kucing, gumamnya. Ia berjalan ke depan, membuka pintu. Tapi saat daun pintu terbuka, ia melihat sosok 2 orang, 2 pria tak dikenal, masuk ke halaman rumah. Salah satunya membawa senjata. Yang satu lagi terlihat gugup, tak sabar. Ibu Italia panik. Ia refleks membanting pintu dalam dan berteriak, "Malin! Malin!" Suara itu tidak terdengar tetangga, tapi menggema sampai ke ruang tempat Italia berada. Dan saat itulah ia mendengar teriakan ibunya dan Thalia berdiri. Tanpa pikir panjang, ia keluar. Dilihatnya 2 orang asing di halaman. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia tahu satu hal, ibunya dalam bahaya. Thalia berteriak, melempar tempat makan kucing ke arah pelaku. Ia mengejar, mengambil sapu lidi, dan memukul salah satu dari mereka. Sendirian, melawan 2 pria dewasa. Salah satunya membawa pistol dan menodongkan pistol ke arahnya. Tapi ia tak mundur. Pelaku hampir kabur. Tapi
Karena dilempar dengan sapu, salah satu dari mereka berbalik. Mungkin tersulut emosi atau takut tertangkap. Ia mengangkat pistol tanpa ampun dan menarik pelatuknya. Satu peluru menembus dada kiri Thalia. Luka tembak juga mengenai tangannya. Tubuhnya ambruk di halaman rumah. Di tempat di mana ia tumbuh, ia justru terjatuh. Thalia meninggal di tempat. Ibunya menangis. Tak bisa menyelamatkan putri yang baru saja menyelamatkannya. Orang-orang mulai berdatangan, tapi semuanya terlambat. Berita kematian Italia menyebar cepat. Teman-temannya menangis. Akun Instagramnya dipenuhi ucapan duka. Semua tak percaya gadis ceria itu pergi secepat ini. Postingan terakhirnya, foto rumah kaca hijau tanpa caption, menjadi simbol misteri yang kini hanya bisa dikenang. Pelaku bernama Saiful. Beberapa hari kemudian, ia ditangkap polisi di Lampung Selatan. Saat hendak ditangkap, ia mengeluarkan pistol yang terselip di pinggang. Polisi memberi tembakan peringatan, tapi ia melawan. Saiful ditembak mati di tempat. Tapi bahkan ketika keadilan ditegakkan, hati keluarga Italia tetap hancur. Impian keliling dunia, impian menjadi dokter gigi, semua berhenti di halaman rumah sendiri. Thalia pergi, tapi keberaniannya menginspirasi. Ia bukan korban biasa, ia melawan, ia berdiri. Saat banyak orang akan lari, mungkin dia tidak sempat mengelilingi dunia dengan kakinya, tapi namanya kini telah menyentuh hati banyak orang, dan itu lebih besar dari sekadar perjalanan.